laki-laki yang benar laki-laki tidak menanggapi perempuan. Ya, saingan dia itu bukan perempuan. Begitu. Dengan dia cara menanggapi dengan kata-kata kasar, itu kata-kata kasar dan cukup sarkas. Walaupun dia tersinggung, walaupun dia sakit hati, juga tetap dia juga nggak layak untuk dibenarkan. Permasalahannya adalah bukan laki-laki atau perempuannya, tapi si manusia ini dasarnya adalah suka menuntut tapi lupa dengan namanya cara memberi. Dalam kondisi yang udah mungkin diselingkuhin, dalam kondisinya KDRT parah, itu yang benar-benar berpisah akhirnya tuh cuma 10 orang dari 100 tadi. Jadi sebenarnya pernikahan itu tuh gak seburuk itu, karena memang pernikahan itu banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Karena ini sesuatu hal yang sakral. Pernikahan ini bukan hanya tentang kita dan pasangan, tapi juga tentang anak, tentang orang tua, tentang keluarga, yang dimana kita harus benar-benar memikirkan matang-matang. Apa ya dari diriku yang belum sembuh? Karena biasanya kita marah ketika seseorang melakukan sesuatu yang sebenarnya kita masih luka di situ. Laki-laki itu juga butuh waktu ketika punya masalah, bukan berarti dia mau avoidant atau mungkin dia mau silent treatment, tapi mungkin dia butuh waktu sebentar. Karena kalau kita paksa laki-laki itu seperti perempuan untuk langsung menyelesaikan masalah, yang nanti meledak. Dia nggak bisa berpikir realistis, dia dipenuhi dengan emosinya. Dalam pernikahan itu tolak ukurnya tidak hanya tentang harta, ada tentang iman, ada tentang personality. Ya, ini dalamnya ada tanggung jawab, ada perasaan bersalah, ada usaha, begitu loh Bang Zen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Bertemu kembali dengan saya Zen di Naira Studio Podcasting tentunya. Dan hari ini kita kembali mengudara. Sebagaimana biasa, kita selalu rutin mengangkat tema-tema yang hot. Ya, bukan hot button, tapi dengan narasumber juga yang luar biasa dan biasa di luar. Pada kali ini kita ingin membahas tema tentang pernikahan dan pasangan hidup dengan tema cewek standar medsos, wanita buta, pria jadi tumbal ya. Jadi bagi ibu-ibu, para wanita boleh ngumpul-ngumpul di sini untuk kemudian bersama kita bareng bahas masalah ini, dan nanti akan dijawab oleh narasumber kita dengan Kak Dila. Assalamualaikum Kak Dila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, sudah Semangat. back to natural. Back to nature. Baik, mungkin ini sudah kita persiapkan beberapa minggu ya, tapi alhamdulillah baru kali ini kita sempat bahas. Ya. Dan dasar pemikirannya kenapa tim angkat persoalan ini, karena sebagaimana pepatah mengatakan bahwa laki-laki itu tulang punggung dan wanita adalah tulang rusuk. Persoalannya adalah gara-gara standar medsos yang nggak masuk akal, sekarang banyak wanita yang kemudian buta akan kapasitas pasangannya, dan banyak pria yang patah karena dipaksa jadi tumbal ekspektasi. Jadi istilahnya wanita standar TikTok ya, sebut saja media sosialnya TikTok. Nggak tahu ada media yang lain ya. Padahal ada standar Facebook, ada emak-emak FB Pro dan lain sebagainya ya. Gak keren. Nggak keren ya. Baik, untuk membahas itu dan mengangkat faktanya lebih jelas, kami akan hadirkan satu potongan video cuplikan berikut ini. Laki-laki tidak punya harta, tidak pantas dicintai. Masih senggol-senggol, masih ngerendahin laki-laki. Kita salah apa sih sama kalian, ha? Kok kalian yang ngerendahin kita terus? Kalian kebanyakan makan quotes-quotes, sok-sok si paling kata-kata di depan orang banyak, dipantau kamera, masuk media, ketemu sama aku pukul rata kalian semua, serius. Sok-sokan bikin kata-kata, pria yang tidak punya harta tidak pantas untuk dicintai. Kita balik, kalau kita yang punya harta, kita yang punya kuasa, kita punya aset segala macamnya. Lu spek-spek jedak-jeduk TikTok, lu spek-spek gaspol dangak-dangak, lu spek-spek kicau mania. Rugi sekali kalau punya cewek kayak gini. Kita punya spek cewek kayak lu, kayak gak make sense aja. Apa yang bisa diharapkan dari cewek-cewek yang begini? Aku ada kenal cici-cici Semarang, orang-orang kaya. Aku pernah cukup, ikut. sepertinya cukup. Baik, jadi apa tadi, war gender ya istilahnya ya tadi ya. Nah ini Gender gender wars, wars, sorry. Ini adalah fakta memang yang kita hadapi, dan memang di masing-masing jenis kelamin ya, kalau kita bilang perdebatan tentang perkara ini layak nggak layak, pantas nggak pantas itu
selalu ada muncul di tengah-tengah masyarakat. Ya, untuk memvalidasinya mungkin kita minta komentar dari Kak Dila untuk video ini. Silakan. Baik Bang Zin, jadi terkait kita ngomongin media sosial, memang media sosial ini kayak dua mata pisau ya. Satu, dia bisa buat kita akselerasi gitu ya, percepatan ilmu pengetahuan, terus juga edukasi juga ke kita. Tapi di sisi lain bisa menimbulkan dampak psikologis kayak cemas, overthinking. Karena apa? Karena diri kita sendiri yang belum siap ketika orang lain lebih bahagia, belum siap ketika orang lain lebih baik, seperti itu kan. Nah, terkait video ini menurut saya dua-duanya salah, begitu ya. Ya benar, si perempuan itu salah menyampaikan kalimat laki-laki tidak punya harta tidak layak dicintai. Yaitu juga salah ketika dia sampaikan itu kan, dan ketika dia punya standar gitu kan, banyak hal yang mempengaruhi si perempuan bisa seperti itu. Apakah lingkungannya, kemungkinan besar juga dari lingkungan dan juga dari media sosial, sehingga dia bisa muncul perkataan seperti itu ya. Dan dari laki-laki pun, laki-laki yang benar laki-laki tidak menanggapi perempuan ya, saingan dia itu bukan perempuan, begitu. Dengan dia cara menanggapi dengan kata-kata kasar, itu kata-kata kasar dan cukup sarkas, walaupun dia tersinggung, walaupun dia sakit hati, juga tetap dia juga nggak layak untuk dibenarkan. Cara dia membela diri tidak dengan seperti itu. Si laki-laki yang berkomentar menurut saya juga oke, perempuan memang salah, dan perempuan kan dia bilang kenapa sih perempuan tuh butuh validasi segala macam. Memang basicnya secara psikologis perempuan tuh memang butuh validasi, tapi bagaimana cara agar bentuk butuh validasinya tidak menjadi salah kaprah. Artinya kenapa tuh si ibu-ibu tadi, si mbak-mbak tadi ngomong kayak gitu, karena mungkin di lingkungannya dia tidak mendapatkan namanya validasi, Bang Zain. Jadi dia nggak terpenuhi dari lingkungannya, pasangannya, atau mungkin orang tuanya, atau mungkin saudaranya, dia nggak dapat validasi itu, sehingga hal itu muncullah ke permukaan. Nah, si laki-laki ini pun juga salah gitu. Sebaik-baiknya ya udah menghadapi gender wars ini adalah menyadari bahwa iya dia salah, tapi aku juga nggak bisa sepenuhnya benar, begitu ya. Kita gini, itu namanya emotional intelligence ya, kemampuan kecerdasan emosional, di mana kita bisa paham kenapa itu perempuan ngomong seperti itu, dan harusnya kita punya inner value yang buat kita nggak jadi rendah hanya perkara ucapan si mbak-mbak tadi, begitu ya. Jadi saya pun sebagai perempuan juga nggak masalah sih mas-mas ngomong tadi kayak gitu, karena nggak ngerusak sedikit pun inner value saya. Jadi kita perlu yang namanya menanamkan inner value, sehingga apa ya, percikan-percikan perperangan gender ini itu bisa kita redam. Kita merasa kayak terserah lu mau ngomong apa, pokoknya kita baik, kita pasti dapat yang lebih baik, seperti itu. Tidak saling serang merasa kita lebih hebat, dan satu gender tertentu ketika kondisi tertentu dia lebih lemah. Begitu sih Bang Zain. Nah, kalau ini kan terjadinya ada juga bisa dibilang pasangan sebelum menikah dan ada pasangan yang sudah menikah. Nggak duduk nih perkaranya, ceritanya. Nah, ini gimana menyikapinya? Kalau yang belum menikah mungkin dia belum mengambil keputusan, tapi kalau sudah menikah masih punya konsep yang seperti ini, nah ini bagaimana gitu loh. Ya, kalau misalnya kita ngomongin ini kan mungkin terlepas yang lebih condong pembahasannya ke sebelum menikah, begitu kan Bang Zain. Jadi kenapa dia bisa berkomentar seperti itu? Yang jadi salah kaprah ketika sudah menikah dan memiliki standar TikTok seperti itu. Nah, sebenarnya standar TikTok ini kan hanya sebagian saja yang ditampilkan. Penjelasannya tuh kan mungkin butuh baca captionnya, mungkin butuh klik link di bio, begitu kan, untuk penjelasan lebih detail. Terakhirnya beli popok bayi rupanya. Iya benar-benar. Jadi itu tadi informasinya tidak lengkap, gitu kan. Laki-laki yang tidak punya harta seperti apakah, gitu kan? Karena dalam pernikahan itu tolak ukurnya tidak hanya tentang harta, ada tentang iman, ada tentang personality, ya. Yang di dalamnya ada tanggung jawab, ada perasaan bersalah, ada usaha, begitu loh Bang Zain. Nah, jadi pun itu dari POV-nya kalau kita membahas si perempuan yang berkomentar. Nah, laki-laki misalnya, aku udah kaya, udah gak layak lagi nih, aku harus cari perempuan yang lebih tinggi. Ada juga yang seperti itu. Tapi kan bedanya kecenderungannya tidak mempublikasikan kalau cowok. Kalau cewek kan langsung ya buat statement. Sampai kemarin tuh kan yang saya bilang ada yang
meninggalkan suami karena gaji 3,9 juta. Kemudian ada yang diwawancarai, Mbak kalau mau sama Mbak kira-kira gajinya harus berapa. Nah itu kan langsung spontan, nggak mikir lagi dia. Harusnya nggak perlu dijawab untuk perkara itu kan, karena value dia nampak atau kelihatan dari situ. Itu bedanya gitu, kalau cowok itu bisa nahan atau misalnya oke, seleranya bukan itu lagi, maka dia nggak akan harus speak up katakan ke banyak orang atau di media gitu. Nah kalau cewek nggak peduli gitu loh, yang penting tadi buat statement seperti itu kan. Iya, benar kata Bang Zen, karena memang basicnya personality antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kasih nasihat dulu sama perempuan lewat sana. Secara kapasitas bahasa juga berbeda, perempuan lebih banyak, sedangkan laki-laki lebih sedikit. Tapi Bang Zen, kalau Bang Zen bilang kan nggak banyak, lebih banyak perempuan. Siapa bilang? Di kasus saya banyak laki-laki yang mencari validasi juga. Dia udah tahu nih meninggalkan istrinya, tapi masih posting-posting menjelekkan istrinya. Gitu Kang, selingkuh padahal yang pasiennya Kak Dila kayaknya. Iya memang benar banyak gitu. Kalau misalnya kita bilang 10 orang laki-laki yang konseling, ya hampir 3, 4, 5 orangnya ya begitu, mereka membuat postingan-postingan. Itu terpengaruhi juga ya, karena mungkin dia sebagai laki-laki kan gak punya ruang bicara gitu ya. Beda dengan perempuan yang lebih banyak punya ruang bicara. Nah, kalau laki-laki tidak punya teman tongkrongan, kalau laki-laki tidak punya orang tua yang mau mendengarkan, ya otomatis ujung-ujungnya ya bakalan posting di media sosial. Itu tuh laki-laki yang kapasitas otaknya cuma bisa dengar mulutnya sendiri. Jadi itu tuh ini mewakili seluruh wanita kelihatannya ya. Tapi nggak semua laki-laki ya. Maksud saya laki-laki dengan misalnya gini, kadang ada laki-laki yang perempuan pun diserangnya gitu. Bahkan itu adalah istrinya, ibunya, adiknya itu diserang. Kayak apa sih gitu. Dulu tuh laki-laki, lu kan harus paham bahwa memang perempuan tuh seperti ini. Dan perempuan juga, ini kondisinya tergantung perempuannya juga ya. Kadang ada laki-laki yang memang perempuannya juga adem ayem aja gitu. Kan ada kondisi yang memang patriarki yang kalau ngomong cetus sikit aja tuh nggak bisa. Itu kan maksudnya nggak bandingannya dan nggak saingan. Dan menurut saya memang solusi yang paling terbaik adalah perempuannya diem. Karena laki-laki yang kayak gitu tuh ya memang dia cuma bisa dengar suaranya sendiri. Dia nggak akan bisa dapat masukan dari siapapun. Biar aja dia gila-gila sendiri, ngomong-ngomong sendiri. Dan gitu juga perempuan. Kalau perempuan itu memang salah, tapi masih bisa kita tegur biasanya. Karena secara secara ego misalnya kita kasih tahu, dia masih mau mendengarkan. Tapi memang tidak semua perempuan. Ada juga di klien saya, dia mengumbar-ngumbar nih aib pernikahannya. Padahal udah selesai nih kan. Tapi saya suruh stop. Misalnya saya menasihati pelan-pelan untuk tidak usah lagi diumbar, nggak usah lagi dibahas begitu kan. Tapi dia ngerasa aku takut aku luluh lagi. Dia selalu melihat bukti-bukti perselingkuhan suaminya agar dia tidak luluh lagi dengan suami, dan itu jadi penyakit. Bakar diri sendiri ya. Iya, gitu Bang. Jadi sebenarnya mau laki-laki mau perempuan, semuanya itu dua-duanya pada dasarnya ada hal baik di dalam diri mereka dan juga punya kesempatan untuk tersandung, untuk buat salah gitu. Jadi jangan pernah merasa paling power, paling hebat begitu kan, sehingga kita tidak menghargai. Yang buat kita akhirnya sepele dengan perempuan atau perempuan sepele dengan laki-laki karena kita tidak ada yang namanya menghargai begitu Bang Zen. Merasa diri kita lebih baik. Baik, sebagai seorang psikolog yang mungkin banyak orang yang curhat ya, ketemu sama Kak Dila dengan berbagai macam persoalannya gitu. Nah, perempuan ketika ini cewek ya khususnya, ketika ngelihat media sosial seperti TikTok atau Instagram itu kan kadang-kadang ujung-ujungnya akhirnya menuntut gitu kan segala sesuatu dengan standar yang dia lihat. Sementara di sisi lain laki-laki ngerasa ngeluh dengan kondisi itu. Nah, dalam kondisi ini apakah bisa kita simpulkan bahwa dua perkara ini adalah perkara di mana seseorang itu sebenarnya harus kasih sayang atau faktor lain? Iya. Jadi permasalahannya adalah bukan laki-laki atau perempuannya, tapi si manusia ini dasarnya adalah suka menuntut tapi lupa dengan namanya cara memberi. Ya bisa jadi memang si laki-laki tidak memberikan itu, tapi kan gini, itu kan jadi saya ada satu kasus klien saya gitu kan, dia dikasih per bulan itu sama suaminya 7 juta. Di luar dari itu keluarga istrinya dapat 3 juta per bulan. Adik istrinya dinafkahi uang semester gitu kan. Terus juga banyaklah uang-uang lainnya, tapi dia ngerasa suamiku ini nggak memenuhi kewajibannya begitu. Karena apa? Karena dia melihat seorang influencer yang dimana dengan standar yang menurut mereka sama, dia dinafkahi 15 juta per bulan. Dia ngerasa kurang. Sedangkan si suami stres dong, kenapa? Kan aku udah kasih lebih gitu kan.
Nah, itu tuh yang kayak gitu tuh dampaknya bisa separah itu untuk perempuan-perempuan yang mungkin hanya melihat dari satu. Makanya hati-hati dengan postingan-postingan dari influencer-influencer. Kita pun sebagai orang yang mungkin berpengaruh di media sosial hati-hati dalam mempresentasikan, dan karena orang itu bisa jadi standar mereka gitu, segampang itu untuk oh ternyata ini benar, oh ternyata ini salah gitu ya. Itu Jadi sih Bang Zen. validasinya melalui medsos itu ya. Jadi kita lupa akan memberi, tapi kita fokus dengan apa yang untuk kita dapatkan. Jadi yang kenapa istri-istri nuntut suaminya gitu kan, dia coba tanya ke diri sendiri gitu, kita udah layak belum menjadi pasangannya, apakah kita sudah memberikan yang terbaik buat pasangan kita. Jadi kita harus balik ke diri sendiri, jadi ingat saja apa yang harus kita beri gitu. Itu sih Bang Zin. Baik. Nah, ada yang bilang bahwa sebenarnya cinta itu sebenarnya harusnya menenangkan ya gitu kan. Artinya ketika berjumpa dengan pasangan itu dianggap sebagai sempat pulang. Nah, tapi faktanya kalau kita lihat sekarang ini justru para calon-calon pasangan ini faktanya justru melihat bahwa ke depan dengan kondisi yang fenomena yang tadi itu seolah-olah sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke medan perang gitu loh. Jadi kan bertolak belakang tuh faktanya itu. Iya, pada kenyataannya ada beberapa kasus yang mereka ternyata pernikahan tuh tidak seseram yang di media sosial ya. Ada beberapa cuplikan artis ditanyai setelah menikah begitu ya. Ada juga mungkin kebalikannya. Nikita Willy gitu, maksudnya gitu. Ya mungkin salah satunya Nikita Willy, tapi saya mendengar ada artis yang lain begitu, kayak Feby siapa gitu namanya. Jadi dia mengatakan bahwa ternyata tidak seperti yang ditampilkan di media sosial. Ternyata di media sosial itu kan gini, kebanyakan yang bermasalah itu kan perempuan ya, yang memposting karena dia butuh validasi, dia butuh didengarkan. Dengan cara dia nge-share itu dia ngerasa lega hatinya. Dan ketika perempuan-perempuan yang happy, yang tenang, dia nggak butuh mencari-cari validasi dan dia tidak posting. Padahal sebenarnya pernikahan itu lebih banyak yang adem ayemnya Bang Zen dibandingkan yang bermasalah. Hanya saja karena yang bermasalah ini update di media sosial, kelihatannya lebih banyak. Itulah yang buat orang jadinya ini welcome to the jungle gitu-gitu kan. Nah, kalau saya pribadi dari mungkin 100 orang nih yang konseling pasangan misalnya begitu kan, tahu nggak Bang Zen, dalam kondisi yang udah mungkin diselingkuhin, yang kondisinya KDRT parah, itu yang benar-benar berpisah akhirnya tuh cuma 10 orang dari 100 tadi. Jadi sebenarnya pernikahan itu tuh gak seburuk itu, karena memang pernikahan itu banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Karena ini sesuatu hal yang sakral. Pernikahan ini bukan hanya tentang kita dan pasangan, tapi juga tentang anak, tentang orang tua, tentang keluarga, yang dimana kita harus benar-benar memikirkan matang-matang. Nah, kalau saya ngomongin dari POV pernikahan ya Bang Zin, kita itu sebagai profesional harus mengajak klien ini melihat dari helikopter view. Artinya dari segala sisi, apa saja yang kita bisa pertimbangkan untuk misalnya habis selingkuh nih, apa yang harus kita lakukan setelah ketahuan perselingkuhan gitu kan. Lihat, jangan ujung-ujung langsung udah cerai aja, pisah aja. Kita harus mempertimbangkan pertama, dia secara materi gimana selama ini. Kita harus realistis itu dulu gitu kan. Oke, materinya mencukupi sih. Kayaknya beda nih polanya dengan kemarin dengan sekarang. Yang mana? Saran-saran ini saya baru. Enggak, ya ini enggak beda, tetap sama, cuman dikemas mungkin dengan mungkin pembelajaran jurnal yang baru saya baca begitu Bang Zen ya. Jadi pertama tentang materinya dulu. Ini kan tentang kita mau pisah nih, kita lihat dulu materinya bagaimana, dia terpenuhi atau tidak. Lalu yang kedua tentang agamanya, dia selama ini agamanya bagaimana begitu kan. Lalu tentang personalitinya, hubungan dia sama anak. 4 itu, karena itu yang paling penting bagi perempuan. Ini saya dapat jawaban. Berarti kemarin kasus red flag yang diangkat sama Kak Dela kita batalkan. Yang mana? Yang mana itu? Yang mana? Yang ini, yang KDRT yang selingkuh berulang kali. Iya. Kan saya katakan bahwa itu apa? Bukan ujian, itu red flag begitu kan. Tapi kan case close ya, selesai ya. Tidak, tapi kan saya tidak mengarah. Tapi ini lebih soft lagi loh solusinya kalau saya bilang pertimbangan itu lebih baik kayaknya. Iya, tapi kan di situ saya tidak mengatakan untuk pisah toh. Iya. Saya cuma menjelaskan. Saya gini, seseorang itu bisa ketemu solvingnya, problem solvingnya kalau dia bisa mengidentifikasi dulu nih masalahnya apa. Saya mengatakan bahwa perselingkuhan dan KDRT berulang itu tidak baik. Bukan berarti selamanya ketika red flag tuh harus langsung solusinya berpisah toh.
gitu. Karena Nanti menuju kita buka lagi ya videonya pada saat beliau lagi nyatakan itu. tapi saya jujur ya, kayak selama saya podcast di sini tuh tidak pernah saya belum pernah ya, seingat Iya. saya belum pernah mengarahkan untuk kalau apa-apa tuh pisah solusinya, tidak. Ya karena sempat ada pertanyaan Oh, iya, iya. dari komentar waktu itu. Jadi maksud kakak kalau begitu harus cerai gitu kan? Mereka solusi. Akhirnya kita buat episode khusus Iya, soal iya, itu iya, kan. iya, Waktu itu. Tapi nggak apa-apa ini. Oh, Ini saya iya. katakan ini pembelajaran bertahap ya, berjenjang ya. Nggak apa-apa. Lanjut. Iya, silakan. karena memang pemantik untuk orang bisa awareness tentang masalah hidupnya harus dipantik dengan hal-hal yang kayak gitu Bang Zen. Hal-hal yang memang bentuknya mau kita buat positif nggak naik gitu medianya. Iya, iya, iya. Iya, bukan berarti kita menegatif-negatifkan. Kita Iya, melihat iya, lingkungan iya. bagaimana, kayak ibaratnya gini, kita pengen goalsnya pasangan kita konseling. Karena kan egonya dia, dengan cara kita menurunkan ego kita, kayaknya memang aku yang salah. Mungkin dengan kamu konseling, kamu tahu bagaimana caranya untuk memperbaiki aku gitu. Supaya psikolognya mungkin bisa mendengar dari POV-nya kamu. Mungkin dari aku kan aku nggak fair juga menceritakannya. Padahal sebenarnya goalsnya supaya suaminya tahu bagaimana cara bersikap yang baik. Cuman ya itu tadi mengubah ada cara yang memang harus seperti itulah supaya orang aware dan akhirnya belajar pelan-pelan begitu kan. Nah, tadi 4 hal tadi itu kita harus pertimbangkan gitu. Kalau ternyata masih ada 1 atau 2, ya pertahankan aja dulu, coba kasih kesempatan. Oke. Kesempatan loh bahasanya. Kasih Iya, iya. kesempatan. Dengan Baik. cara harus terbuka. Tim saya langsung ngecek tuh di Iya, cari oke, nggak apa-apa Bang Zen. Sedikit mungkin ya saya selesaikan. Jadi bisa kita kasih kesempatan begitu ya ketika ada 1 atau 2 poin dari keempat tadi. Kita bisa kasih kesempatan, bahkan sekalipun ada orang yang empat-empatnya juga enggak, agama sudah pastilah. Apa agama yang seperti apa gitu yang bisa selingkuh begitu kan. Ya dia tetap masih berat nih, kayak masih berat banget dia bilang kayak begitu kan. Ya sudah, kalau memang saya selalu bilang ikutin kata hati Mbak gitu kan. Kalau misalnya masih belum siap, jangan dipaksain. Coba diobrolin, kita cari solusinya, dibuat kesepakatan. Kalau sampailah pada titik kesepakatan itu, coba jalanin dulu sesuai dengan kesepakatan yang sudah ada. Nah, ketika dia mengulangi lagi, ya itu kembali ke Mbak. Kalau Mbak mau bertahan, Mbak harus siap dengan kemungkinan itu akan Iya. berulang. Ah, ini benar nih. Kalau Iya. misalnya memang mau pisah ya, Mbak juga harus siap dengan konsekuensi itu. Betul, Gitu. betul. Siap. Oke, pengen memastikan lagi. Kayaknya saya ingat saya pernah kemarin Kak Dila kasih contoh ya. Terkait ada nggak sih sebenarnya pasangan yang datang ke Kak Dila untuk konseling dan ternyata permasalahannya karena pasangannya tidak sesuai dengan ekspektasi yang di media sosial gitu. Pengen dipastikan aja lagi. Ya pasti adalah banyak. Banyak kan mereka pasti ngomong, bukannya harusnya dia apa ya, laki-laki tuh jangan silent treatment, kan harusnya diselesain masalahnya. Iya, iya. Ya itu kan menurut media sosial ya. Ternyata secara psikologis Iya, iya. laki-laki itu juga butuh waktu ketika punya masalah. Bukan berarti dia mau avoidant atau mungkin dia mau silent treatment, tapi mungkin dia butuh waktu sebentar. Karena kalau kita paksa laki-laki itu seperti perempuan untuk langsung menyelesaikan masalah, yang ada nanti meledak. Dia nggak bisa berpikir realistis, dia dipenuhi dengan emosinya. Makanya laki-laki banyak butuh keluar dulu, naik motor dulu, atau dia nongkrong dulu di kafe ngopi dulu gitu kan. Atau jalan-jalan dulu ya. Biasanya Healing gitu. biasanya kalau laki-laki kalau ada masalah nggak sempat jalan-jalan sih, cuman ya mungkin jalan-jalannya dalam bentuk apa nih ya. Jalan dekat lah ya. Biasanya laki-laki tuh cenderung kayak udah diem duduk Atau gitu bawaannya kan. yang galau umroh gitu. Ada klien saya itu yang dia tidur di masjid dulu. Masya Allah. Gak mau tidur di rumah, tidur di masjid. Terus balik-balik udah tenang baru deh diomongin sama istrinya. Jadi gini, kita bilang cari jalan tengahnya. Si istri kan pengen diselesain masalahnya. Si suami bukan yang gak mau, tapi dia butuh waktu. Kita cari jalan tengahnya. Kasih waktu untuk suami, kita sepakati butuh waktu berapa lama nih, 30 menit, 1 jam. Lama banget, lebih mending mana 1 jam sama nggak sama sekali diselesaikan masalahnya. Saya bilang gitu, ya udah deh 1 jam, tapi 1 jam ini diberikan ke suami harus sesuai sepakatan. Pulang diobrolin sama istri, jangan ngerasa kayak ketika emosinya udah stabil, udah selesai nih masalahnya, padahal si istri masih gitu kan. Iya, Udah iya. diobrolin. Kayak dianggap ada masalah gitu ya. Iya, diselesain, kan fair begitu ya Bang Zin ya. Baik. Oke, saya pengen mengingatkan kembali sahabat podcaster yang menyaksikan acara ini bisa lihat langsung di Facebook, juga ada di TikTok kita ya yang lagi live saat ini. Nanti boleh ngasih pertanyaan ya langsung ke narasumber untuk hal-hal yang mungkin mirip-mirip atau ada kesamaan kasus yang nggak mesti harus sebutkan nama asli ya, pakai sebut saja Bunga katakan seperti itu ya, bisa ditanyakan ke narasumber kita.
Baik, Kadila, kalau boleh ditanyakan nih, kira-kira seberapa besar sih pengaruh media sosial ini untuk mempengaruhi cara kita dalam menjalani hubungan dengan pasangan? Di zaman yang sekarang ini bisa 95% tuh Oh. mempengaruhi pernikahan. Makanya kita perlu filter yang dimana kita membagi waktu antara dunia nyata dan dunia maya kita. Artinya dari masa ke masa naik terus ya? Iya, kelihatannya seperti itu ya dari mungkin after COVID kali ya. Mm-mm. Itu kan percepatannya di situ dan itu terus meningkat sampai dengan sekarang. Makanya supaya bisa dicegah bagaimana kita mengedukasi agar penyeimbangan antara dunia nyata dan dunia maya. Kadang seringkali karena gini, teman-teman ya yang suka nonton medsos itu ya, kadang apa yang mereka posting juga bukan itu nyatanya gitu. Yang baik-baik juga sebenarnya juga mereka punya masalah, yang buruk-buruk juga sebenarnya mereka setelah itu baikan lagi Iya, gitunya. iya, iya. Kamunya udah emosi gitu kan, sedangkan mereka setelah itu menyelesaikan masalahnya. Begitu. Jadi bagaimana kita menyeimbangkannya? Ada waktu-waktu yang memang kita khususkan untuk buka sosmed, ada waktu-waktu di mana kita memang full dengan hidup nyata kita. Begitu Bang Zen. Terkait mungkin karena saya teringat nih kan Bang Zen tentang perselisihan antara pasangan begitu ya. Kadang kan tadi gender wars tadi ya, seringkali kita ngerasa kita lebih baik, dia yang salah gitu kan. Sebenarnya pahamilah bahwa pasangan tuh sebenarnya cerminan diri begitu. Cerminnya mereka itu semua yang bermasalah Enggak ini. juga. Cermin ya. Dengar dulu, belum Oke, selesai nih belum cerminnya selesai. seperti apa gini ya. Oke. Jadi cerminan diri sehingga kita tidak lagi menanyakan kok tega ya dia kayak gitu, kok bisa ya. Coba dibalik dengan pertanyaan, apa ya dari diriku yang belum sembuh? Karena biasanya kita marah ketika seseorang melakukan sesuatu yang sebenarnya kita masih luka di situ. Kalau misalnya nih ada orang yang kayak suami ngomong, udah mah maju mah, udah mah gerak mah gitu kan, disenggol nih, ada dia, aku nggak suka disenggol-senggol, dia bisa marah cuma perkara suaminya nyenggol doang. Berarti dia ada luka tuh Senggol bacok gitu ya. dia ngerasa kayak kalau nyuruh tuh nggak usah pakai Iya, sentuhan. iya. Ada yang nggak suka kan, berarti dia ada masalah nih. Ada istri lain yang mungkin kayak digituin aja juga dia nggak masalah. Berarti dia ada luka di situ kan. Jangan pakai sapu aja sama pikir gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ini Bang Zen nih. Ya begitu maksud saya kadang kita itu pasangan kita tuh emang hadir untuk kita tuh bisa mendeteksi mana yang kita masih luka, disitulah kita memperbaiki. Ketika kita sudah tahu ternyata kita yang sebenarnya luka dan kita menyembuhkan diri kita, lama-lama kita melihat cermin ini dalam bentuk yang beda. Oh ternyata sebenarnya tujuan pasangan ini adalah untuk melengkapi puzzle-puzzle hidup saya gitu kan, menyempurnakan kehidupan yang ada. Misal nih kita gak suka banget sama pasangan yang lelet, ternyata memang sengaja Allah ciptakan supaya kita bisa lebih slow down gitu kan. Begitu Bang Zen. Baik. Nah, fenomena di mana beberapa public figure lah katakan ya, selebriti yang kita lihat sering ada dua sih yang saya ingat, tapi saya nggak sebut nama, yang mengistilahkan dengan princess treatment ya. Itu di mana seolah-olah itu menjadi standar bahwa kalau memang nggak bisa memenuhi permintaan istri, berarti yang kere itu suaminya sebenarnya, sampai seperti itu. Jadi jangan bilang istri terlalu banyak tuntutan atau wanita kalian terlalu banyak tuntutan, sebenarnya kamu saja yang nggak mampu. Kamu itu maksudnya laki-lakinya itu dalam perkara itu. Nah dalam konteks ini sepakat nggak sih Kak Dila dengan perkara itu? Atau ada komentar lain? Ada komentar lain bahwa princess treatment yang kalian lihat di media sosial itu pasti ada luka atau perjuangan ya bahasanya di balik itu. Artinya pasti ada sakit yang memang dia ada yang dia tanggung tapi itu dia nggak share, pasti gitu, karena nggak ada pernikahan yang sempurna ya Bang Zin. Jadi misalnya nih suaminya treatment dia dengan fasilitas ini itu, kita nggak pernah tahu di balik itu apakah suaminya tidak mau mendengarkan dia ketika dia mau cerita, apakah suaminya selingkuh, apakah ternyata mereka diuji dan dengan tidak memiliki anak misalnya. Pasti ada luka-luka yang memang Allah kasihlah kebaikan, misalnya di treatment secara princess itu sebagai pelipur laranya terhadap luka-luka yang dia hadapi. Dan contohnya saya lihat ini, saya potong. Contohnya kemarin saya tuh dapat informasi beberapa kali, ada salah satu saudagar kaya di Timur Tengah itu yang karena istrinya pengen pakai bikini pada saat berenang, akhirnya dia beli satu pulau. Nah, ini kan contohnya. Nah, apakah kemudian dari kondisi itu bertolak belakang dari fakta itu bahwa sebenarnya ini juga bentuk validasi seorang laki-laki atau pasangan
bahwa dia pengen dinilai sebagai high value man tadi? Oh enggak sih, kalau laki-laki tuh tidak ada kepikiran untuk dia pengen terlihat high value Tapi kan man. dia buat statement loh di media. Enggak. Oh, enggak ya. Jadi kalau misalnya laki-laki itu butuh validasi adalah dia berlaku baik tidak sama orang terdekatnya. Dia sama orang lain, tidak sama istrinya sendiri, tidak Fix sama nih, dengan fix anaknya nih. sendiri. Iya, kalau kita bilang ya manfaatnya apa? Kita kan nggak tahu nih apakah dia punya istri-istri yang lain. Nggak tahu juga. Iya, jadi memang dia buat statement di media sosial mungkin hanya untuk menyenangkan istrinya. Kita nggak pernah tahu di balik itu apa yang terjadi ya Bang Zen ya. Tapi kalau misalnya kita hanya disajikan berita seperti ini, ya memang dasarnya memang dia pengen melakukan saja dan sharing itu ya mungkin dia dia senang, dia share kebahagiaan itu dia dengan istrinya gitu. Ternyata dia bisa sampai di tahap aku bisa ngebayangin istriku sebegininya begitu. Bukan berarti tujuannya cuman validasi doang, beda. Mungkin dia memang butuh validasi tapi bukan hanya itu. Karena kalau orang yang cuman pengen dapat validasi, dia hanya baik sama orang lain. Ya, anggaplah di satu sisi dia tuh kayak dua mata sisi ya. Ada Satu dua. laki-lakinya akan dapat high value man tadi, di sisi lain si cewek kan akhirnya menyatakan bahwa ini standar hidup dia. Dan kemudian ketika ini di up ke media, muncullah statement-statement video di awal tadi. Mm-mm. Ya kan, bahwa laki-laki kalau nggak punya ini nggak layak untuk punya pasangan atau nggak layak untuk jadi seorang suami, katakan seperti itu. Jadi pernikahan itu bukan transaksional ya. Saya tuh sebenarnya nggak sampai otak saya berpikir sampai ke tahap itu tuh kok bisa ada manusia yang begitu sebenarnya kalau tarik diri ke situ Iya. Seberat itu sebenarnya saya berusaha memahami. Hmm. Tapi saya paham gitu kan. Cuman berat untuk bisa memahami karena pernikahan itu apa ya? Suatu hal yang sakral yang dia tuh cintanya tuh memang fitrah, bukan kita buat-buat karena dia kaya, karena dia ganteng. Memang iya dia kaya, dia ganteng, tapi kan cinta tuh nggak bisa disetting gitu loh Bang Zain. Gitu ya. Jadi pasti ada kekosongan ya di dalam diri kita ketika kita hanya melihat standar-standar yang di TikTok itu Bang Zain. Akan ada yang kosong, pasti akan ada yang kosong. Di dalam hati kita ini tidak puas gitu, kita hanya butuh validasi, pengakuan, pada akhirnya begitu Bang Zain. Ya, karena pada dasarnya pernikahan itu atau suka itu nggak bisa kita bilang. Jadi gini, standar itu setiap orang bisa beda-beda. Secara psikologis mengatakan ketika kamu merasa cukup, berarti itulah standar itu adalah ketika kamu merasa cukup. Dan cukupnya orang kan berbeda-beda Bang Zin. Itu aja sih. Gitu. Nah, terkait dengan statement princess treatment tadi, apa hal yang harus diperbarui dari sisi mindset seorang perempuan ketika menganggap itulah passionnya dia memang di situ gitu lah, levelnya dia memang di situ gitu loh. Ya memang itu kita bilangnya. Ya kita harus belajar untuk bahwa ketika ada orang lain bahagia, berbahagia juga lah melihat oh enak ya dia hidupnya seperti itu, alhamdulillah. Ya kita kan kita juga ingat bahwa kita juga gini loh, ingat bahwa banyak hal yang bisa kita syukuri dalam hidup ini gitu kan. Jadi memang kurang-kurangin aja lah. Solusinya adalah detox media sosial, kurang-kurangilah penggunaan media sosial. Karena dari penggunaan media sosial berlebih itu kita nggak sadar nge-compare hidup kita sama orang lain gitu loh Bang Zin. Atau nggak disarankan ikut kajian aja kalian gitu ya? Gak solusi juga ikut kajian, tapi kalau buka sosmed juga Bang Zen sama aja. Ujungnya ya. Iya, jadi memang akarnya itu adalah penyetopan, pengurangan. Jadi otak kita tuh harus direset Bang Zen. Direset seminggu aja, enggak buka sosial media, biar enggak overstimulasi. Karena kan kita kerja nih, perempuan misalnya. Kayak misalnya contohnya saya kerja, terus sampai rumah ada ngurusin anak, suami, belum lagi kerjaan-kerjaan yang lain, kebanyakan perempuan lah seperti itu kan. Atau mungkin di rumah aja lah kita bilang. Di rumah pun banyak yang dipikirin, kalau anaknya 1, kalau anaknya 2, 3, beban begitu kan dipikirin juga. Terus kita istirahat, kita buka sosmed, menurut kita kita istirahat, tapi otak kita kan terus bekerja ya. Iya, perubahan warna, gerakan, cahaya, suara itu kan masuk keserap di otak kita. Atau mungkin ngomong gini, enggak kok Mbak Dila, kalau aku nggak suka aku skip. Menurut kamu skip, otak udah nge-capture itu Bang Zen, tetap masuk. Jadi otak kita akan overstimulasi. Kalau sudah overstimulasi dia bakalan lelah. Kalau sudah lelah itulah akar kita jadi overthinking, negative thinking Bang Zen. Jadi otak kita jadi sulit untuk diajak kerjasama untuk itu mengingatkan bahwa gak kayak gitu ya, kalau dia bahagia kita juga bahagia kok, hidup kita kayak gini begitu kan. Tadi ya. Iya, dan kondisi lelah otak itu gak mampu, karena ketika otak sudah lelah dia gak mau diajak kerjasama Bang Zen. Yang naik apa? Emosi. Aku gak mau tahu, pokoknya kalau dia bisa gitu, suamiku juga harus memperlakukan hal yang sama. Minimal belilah mobil, rumah, villa gitu kan.
ya suami anggap-anggap nih. Tapi juga balik lagi, kita juga nggak menyalahkan perempuannya aja. Terkadang beberapa kasus yang saya temui gitu ya, makin kemarin saya rasa kadang tuh dua-duanya berkonflik memang. Nggak hanya cuman perempuan doang, terkadang suaminya ternyata juga, misalnya dia nuduh nih istrinya, nggak mau diatur, istriku NPD segala macam. Suaminya ternyata sering ngirimin kayak misalnya istrinya video marah-marah dikirim ke saya, nih istri saya marah-marah, dia bilang kayak gitu. Nih istri saya telat nih bangunnya jam 7:05, padahal mereka buat jadwal gitu, bangun jam 7 lewat 5 terbangun telat sedikit aja dia udah protes gitu. Ya gimana dia nggak mendapatkan istri yang seperti itu gitu loh Bang Zin. Baik. Begitu. Nah, kalau terkait dengan upload atau postingan, karena tak selalu sesuatu itu diposting di media sosial ya untuk orang tertentu. Ada juga yang misalnya cuma buat katakan ya di status WA-nya saja, tapi karena memang ada hubungan, ya kan akhirnya kan itu terpantau juga gitu kan. Kalau di media sosial kan khusus kita ngelihat itu sebagai postingan, semua orang bisa ngelihat. Nah, kadang-kadang ada juga sih yang buat status. Kira-kira ada pesan nggak sih dari Kak Dila khusus untuk teman-teman ini supaya tadi ya bahwa efek media sosial itu mempengaruhi sekali banyak orang. Apakah penting untuk menahan diri untuk tidak katakan flexing dan lain sebagainya agar kemudian tidak menciptakan sesuatu hal yang apa namanya membuat overstimulasi tadi gitu kan. Bahkan semalam itu ketika kita undang Bang Iki Sembiring di sini, dia mengatakan kalau seandainya orang posting ini atau itu dimanapun, tanya dulu pastikan hutangnya berapa, sampai seperti itu gitu loh. Untuk apa ya? Mengkontor dirinya supaya tidak Mengcounter pikirannya supaya tidak ke arah sana. Ada komentar kira-kira? misalnya kita punya masalah, terus bagaimana kita ya kan gitu kan, Enggak, bagaimana misalnya ini kan orang nih, misalnya Kak Dila nih jalan-jalan gitu, air terjun posting gitu kan. Rupanya selama ini kehidupan teman-teman Kak Dila dalam circle itu ada yang menderita sekali gitu kan dan nggak pernah diajak sama suaminya untuk jalan-jalan. Apakah kemudian perlakuan Kak Dila itu sedikit banyak berkontribusi terhadap kasus yang dihadapi oleh si teman tadi sehingga kemudian bertanya, aku ajak loh sama temanku ini diajak sama suaminya loh jalan-jalan ke sana. Kamu kok nggak mau ngajak aku ke sana gitu loh. Kapan gitu loh kan. Akhirnya muncul konflik gitu loh. ya jadi sekarang Ada pesan nggak sih misalnya pesan untuk untuk siapa orang-orang nih? untuk orang-orang yang seperti ini tadi sehingga tidak berefek pada perkara walaupun sebenarnya ngelihat atau enggak itu sebetulnya pilihan gitu Iya, loh. cara untuk mengcounter pikiran, ingat selalu apa yang mungkin si Dila ini tidak dapatkan, yang mungkin kamu dapatkan, itu pasti akan ada. Ya jadi misalnya oke, dia nggak diajak jalan-jalan sama suaminya, tapi mungkin dia terpenuhi dalam hal apa nih? Iya. Gitu. Ya mungkin bisa aja si Dila ini nggak mendapatkan itu. Semua orang tuh seperti itu Bang Zin. Nggak ada namanya rumah tangga yang sempurna. Kenapa? Karena Allah nggak menyuruh kita sempurna. Kalau emang ada rumah tangga yang sempurna, Allah sudah bilang jadilah rumah tangga yang sempurna. Nggak ada. Allah nyuruh kita belajar perbaiki. Masya Allah. Begitu. Jangan dibilang kayak ustazah begitu ya. Karena sebenarnya ilmu psikologi ini juga sebenarnya sudah ada dari zaman Rasul juga. Jadi kalau saya bilang bapak psikologi ya Rasul yang mengajarkan kita bagaimana memahami orang lain seperti itu kan. Cuman mungkin pada era masa kebaratan itu mereka mau memutarbalikkan fakta. Jadi mereka klaim lah itu ilmu-ilmu jadi ilmunya mereka. Begitu. Baik. Nah, kita back to pembahasan tentang gender wars ya. Nah, terkait dengan fenomena itu, apakah terjadinya konflik ini ada kaitannya dengan perkara luka batin pada diri seseorang? Ya, pasti ada luka batin. Jadi gini Bang Zen, ketika orang mengumumkakan sesuatu, misalnya nih air putih, apa mungkin ketika saya tuang keluarnya teh? Nggak mungkin. Misalnya nih kopi nih, keluarnya teh, air putih nggak mungkin, pasti kopi juga. Jadi apa yang keluar dari mulutnya, begitulah kapasitas isinya. Jadi ketika yang dikeluarkannya adalah peperangan-peperangan yang dia ajukan ke lawan jenisnya, berarti dia juga punya luka terkait hubungan dia dengan relasi dia dengan lawan jenis, begitu Bang Zen. Ya. Baik. Jadi stop normalisasikan kata-kata mulutnya aja yang kayak gitu, hatinya baik, nggak ada. Karena mulut yang menyampaikan itu isi di dalamnya pasti seperti itu. Iya Bang Zin. Gimana ceritanya orang bisa berkata kasar, kotor, tapi hatinya baik gitu. Kalau hati kita baik nggak sanggup loh kita mengucapkan kata itu tuh nggak mampu gitu Bang Zin. Ini dari pakarnya langsung ya. Baik, kita coba baca pertanyaan dari sahabat podcaster. Banyak ya, ini beneran. Nggak tahu nih. Dari catatan indah aja pokoknya. Ada aja. Hal-hal kayak gini bikin yang single makin takut nikah. Udah mati-matian cuma apa nih? Bener ya? Udah mati-matian
mengusahakan tapi dibilang cuma memenuhi bare minimum. bare minimum, bahkan nggak memenuhi standar. Iya. Kasian ya. Mm-mm. Apa komentarnya? Komentarnya, kalau kamu itu akan terjadi kalau kamu bertemu dengan pasangan yang tidak tepat. Wih, jadi Iya. kata-kata pasangan tidak tepatnya jadi video juga, nanti kita putarin kayaknya ya satu videonya ya. Boleh mungkin untuk menjawab pertanyaan itu kita tampilkan, ada nggak videonya sih? Perkara pasangan tidak tepat. Gak ready ya? Aduh, sayang sekali. Jadi ada Iya. statement cewek tuh kan yang bilang, kalau perempuan ketemu pasangan yang tidak tepat itu masalah katanya. Tapi kalau seandainya laki-laki ketemu wanita yang nggak tepat, maka laki-laki bisa memperbaiki wanitanya gitu. Tapi kalau perempuan ketemu laki-laki yang nggak tepat, maka hancur kehidupannya gitu loh. Benar. Tapi memang bukan kita bilang laki-laki tidak bertemu, misalnya oke, benar ketika perempuan, tapi sebenarnya ini laki-laki dan perempuan ketika tidak bertemu dengan pasangan yang tepatnya akan jadi masalah gitu loh Bang Zen. Akan jadi masalah. Nggak, persoalan tadi terkait dengan masalah gender tadi kan. Problemnya di situ gitu loh. Ya, kerasa kayak nggak memenuhi, cuma memenuhi bare minimum aja, nggak sesuai dengan standar. Ya itu hanya terjadi ketika kamu bertemu dengan pasangan yang tidak tepat. Nah masalahnya ketika kita punya luka, kita hanya nge-attract orang yang punya luka juga Bang Zin. Itu masalahnya. Makanya sebelum menikah benar-benar sembuhin diri kita dulu. Kita bisa identifikasi dulu kita lukanya apa, kita nih dirinya seperti apa, who am I, begitu kan. Baru cari aku cocoknya dengan yang siapa, barulah situ kita datangkan lah. Mungkin kita udah punya calon, kita bawa juga calonnya, coba dideteksi dulu sebenarnya need-nya apa, kebutuhannya apa, kemampuan kadar intelektualnya seperti apa, match nggak dengan kita. Tapi Kalau kan itu seandainya nggak match, akhirnya bubar gitu. itu bukan sebagai penentu jadi atau tidak jadi. Ini tuh pertimbangan. Kalau memang kamu ngerasa kamu siap, ya kamu harus hadapi ini. Toleransi kekurangannya seumur hidup. Begitu Bang Zen. Kalau misalnya kamu ngerasa ini bermasalah dan kamu nggak bisa seumur hidup kayak begini, ya udah tinggalkan. Begitu Bang Zen. Baik, oke, kita baca lagi pertanyaannya mungkin dari Cynthia Ramadhani. Ngomongin standar medsos, banyak cewek sekarang yang menuntut macam-macam sama pasangan mereka. Jujur sebagai cewek malu banget melihatnya. Kayak kita sebagai wanita itu nggak bisa mandiri dan punya uang aja gitu ya. Kelihatannya udah over apa sih itu? Udah over materialistis banget kalau menurutku Kak. Gimana tanggapannya nih Kak Jela? Jadi dia cewek nih ngelihat kasus ini ngerasa malu sendiri, minder sendiri gitu loh. Terhadap sikap-sikap perempuan tadi yang buat statement seperti itu. Tanggapan Kak Dila gimana dengan perasaan yang dia sampaikan dalam pertanyaan itu? Ya, wajar lah kalau kamu merasa malu. Berarti kamu itu bisa memahami bahwa ini tuh nggak benar apa yang disampaikan perempuan tadi. Dia lupa bahwa mengintrospeksi diri itu jauh lebih penting gitu kan, untuk melihat ke diri sendiri sebelum menyampaikan ke orang lain. Karena kalau dia di standar yang high value, dia tidak akan mungkin mengeluarkan kata-kata seperti yang tadi. Karena dia tahulah. Jadi gini loh Bang Zen, kenapa perempuan bilang laki-laki yang tidak punya harta maka tidak layak dicintai? Karena apa? Karena dia nggak punya harta itu, kurang dia secara harta itu tadi. Ya, dia tidak puas dengan harta yang sudah ada saat ini. Fix luka batinnya di situ gitu ya? Iya, kalau kita emang secara harta tercukupi dan kita tidak mengkhawatirkan apapun tentang harta tuh nggak jadi sebuah bare minimum atau standar. Walaupun itu akan tetap jadi pertimbangan, begitu Bang. Baik. Satu pertanyaan lagi mungkin kita mau bacakan. Capek kali kayaknya Bang hari ini ya. Dari kawan Rehat. Tapi kan Kak, katanya ke bahasa Medan nih ya, banyak juga, cepat kali, tapi kan Kak, banyak juga pasangan sekarang yang melihat romantis di TikTok atau di Instagram, tapi ternyata putus atau selingkuh di belakang layar. Kenapa ya hubungan zaman sekarang itu sering lebih fokus tampil harmonis daripada real life-nya? Real life-nya. Kayak main film jadinya, katanya begitu. Ya, balik lagi memang semua orang tuh butuh pengakuan. Makanya kita carilah pertemanan dan pasangan yang bisa mendengarkan kita sehingga kita tidak haus validasi. Ya wajar dia postingnya bejibun begitu ya, tanpa ada konteks yang jelas ya. Kalau misalnya nih, konteksnya memang dia jadi influencernya apa namanya,
influencernya KUA misalnya, Iya. ya wajar lah, atau mungkin dia memang cari duitnya di situ. Tapi kalau misalnya dia cuman untuk daily life-nya ngomongin tentang rumah tangganya, begitu kan, berarti ada sesuatu yang pengen dia validasi, mendapatkan validasi dari orang lain. Dan di balik itu tadi, ya banyak problem yang disembunyikan. Kalau solusi saya adalah ketika memang kamu bahagia, silahkan di-share biar orang tahu bahwa married tuh nggak selamanya scary begitu ya. Ketika kamu punya masalah dalam hidup, ya udah ditahan, jangan share ke media sosial. Kamu coba cari tenaga profesional, kamu coba diskusi dengan mungkin teman atau kerabat yang mungkin bisa membantu kamu begitu, Bang Zain. Jadi tapi jangan ngomong sama orang tua dulu ya, karena beda orang tua itu. Ya banyak kasus yang kesalahan fatalnya adalah dia ngomong sama orang tua, sedangkan mereka sudah mau baik, orang tuanya masih belum mau. Begitu, itu jadi suatu yang penghambat yang cukup besar juga jadinya. Baik, baik. Oke, apa kira-kira pesan nih, kita dari ujung-ujung acara nih. Apa pesan Kak Adila sebagai seorang konselor pernikahan yang bisa membuat keadaan yang gender wars ini bisa berdamai gitu loh? Iya, pertama pesan saya adalah jangan pernah merasa lebih baik daripada siapapun, gitu ya. Ingat saja bagaimana kita harus memperbaiki diri dan lebih dan kurangnya kita sebelum kita menuntut orang lain. Bahwa Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu saling bekerja sama ya, menjadi sebuah tim dalam rumah tangga, sehingga tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk seperti itu. Dan saya berharap postingan-postingan di media sosial tentang gender wars ini tidak usah kita komentari dan kita tanggapi lagi. Semakin kita biarkan, ini akan tenggelam dan berdamailah antara laki-laki dan perempuan begitu ya. Makanya kurang-kurangi yang namanya penggunaan media sosial tadi, perbanyak yang namanya hidup di dunia nyata gitu ya. Persenannya mungkin bisa di 30-70, di dunia nyatanya 30 media sosialnya, agar kita bisa ternetralisir dari medsos tadi gitu ya. Karena kita lebih baik kayak membaca buku, sharing ke ustadznya langsung, mungkin ambil sesi konseling langsung ke psikolognya, atau mungkin minta pendapat dari orang yang kita tuakan atau kita anggap bisa memberikan nasihat yang baik. Begitu Bang Zain. Baik, berarti hemat paket juga ya, hemat pulsa ya. Karena mengurangi porsi untuk scroll media sosial tadi. Iya, jadi lebih kayak tujuan gitu loh, bukan berarti nggak boleh sama sekali ya Bang Zain. Banyak klien-klien saya ini mereka bergerak di digital kreatif gitu ya, media kreatif. Jadi oke, silahkan lihat, dibuka, tapi ada tujuannya. Misalnya kamu mau cari referensi, udah. Ketika referensi sudah dapat, tutup. Jangan jadi dom scrolling gitu. Ketika mau posting sesuatu, ya udah setelah posting tutup gitu. Itu sih Bang Zain. Baik, apa rahasia dari keluarga atau rumah tangga yang bahagia meskipun banyak distraksi dari media sosial maupun lingkungan sekitar? Pesan terakhir nih dari Kak Adila, Iya, silahkan. turunkan ego, ingatlah hal-hal baik yang sudah pasangan berikan ke kita, dan tarik ke diri sendiri, apakah kita sudah lebih baik atau belum gitu kan. Itu sih Bang Zain, dan anggaplah pasangan kita adalah cermin. Kalau pengen punya pasangan yang baik, maka perbaikilah diri kita, dan insya Allah pasangan juga akan mengikuti. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Kak Adila, terima kasih sudah hadir di Naira Studio Broadcasting. Yang bisa kita simpulkan dari sini, berhenti mengukur kebahagiaan dari standar layar ponsel. Jangan biarkan egomu membuat kamu buta akan perjuangan pasangan atau memaksamu menjadi tumbal hanya demi validasi. Saya Zain, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.